Shalom, selamat pagi sahabat Mercy FM yang terkasih. Saat ini sahabat berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Ruben Talo, pelayan di Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Immanuel Enali, dalam program Mutiara Iman. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak sahabat untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini dengan segala kasih karunia-Mu. Kini kami semua akan memulai kegiatan aktivitas kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami sangat rindu untuk diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon di dalam kuasa Roh Kudus, Bapak mengurapi kami semua, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan juga Tuhan menolong kami dalam kuasa Roh Kudus, untuk kami mampu melakukannya demi hormat kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan kami juga. Terima kasih ya Tuhan, firman yang akan kami dengarkan, Tuhan berkati. Sesaat lagi kami akan membacakannya. Ini doa kami mohon ampun akan segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Injil pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. Lukas pasal 24, ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya
dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara, sahabat Mercy FM yang terkasih, firman Tuhan saat ini datang menyapa kita semua, dan saya memberikan judul kecil, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Sahabat Mercy FM yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita mendengarkan dan melihat ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, atau biasa kita kenal atau dengar sebagai pengajaran sesat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah juru selamat. Yang menyelamatkan adalah perbuatan baik kita, kasih sayang kita, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, hal-hal seperti ini bukan saja baru muncul di zaman sekarang. Sejak dulu kebangkitan Yesus itu pun diragukan, bahkan tidak diyakini oleh kaum Saduki. Ada begitu banyak pertanyaan, bahkan mereka dengan sengaja menguji Yesus, bertanya-tanya tentang kebangkitan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang ini, tepatnya di hari-hari saat ini, kita berada pada masa-masa penantian peringatan keturunan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Bahkan di gereja Masehi Injili Timur ada doa 10 malam penantian, dan hari ini merupakan hari terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita atau kesaksian Alkitab tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu sangat berkaitan dengan peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati atau Paskah. Mengapa? Karena tanpa kebangkitan tidak mungkin ada berita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan karena itu iman kita harus benar-benar teguh dan meyakini setiap kesempatan, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bacaan tadi berbicara tentang berita bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Saudara-saudara, dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kehidupannya adalah merupakan penggenapan terhadap semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Karena para murid-murid belum mengerti atau tidak begitu paham tentang hal-hal seperti ini, maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci tersebut. Bahwa diantaranya Mesias atau Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sangat jelas, saudara-saudara, hal ini juga ada di dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Setiap hari Minggu kita
mengikrarkan ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki keyakinan yang teguh tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, maka yang pasti nama Yesus itu sungguh berkuasa, saudara-saudara. Ya, berkuasa di dalam segala hal. Dan bacaan tadi dikatakan ada kuasa nama Yesus di dalam memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini tidak saja untuk para murid, tidak saja untuk orang Yahudi, tidak saja untuk orang-orang percaya, tetapi untuk semua bangsa, segala bangsa. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan anugerah daripada Allah untuk segala bangsa. Dikatakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, termasuk untuk kita di Soe ini. Nah, karena itu saudara, para murid yang menjadi pengikut Yesus, mereka menjadi saksi mata, saksi hidup dari semua peristiwa yang dialami oleh Yesus. Tuhan Yesus mengirim, juga berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus, kekuasaan dari tempat yang tinggi, kekuasaan dari tempat tinggi dijanjikan ataupun akan diberikan oleh Tuhan kepada para murid untuk memberi kekuatan kepada mereka saat bersaksi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu untuk menerima kuasa Roh Kudus ini, para murid-murid harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus menunggunya di Yerusalem. Karena di sanalah Tuhan Allah menyatakan semua peristiwa sejarah keselamatan itu bagi kehidupan ini. Yesus menjanjikan itu, dan setelah itu Yesus membawa mereka keluar kota. Di dalam kitab Injil yang lain dikatakan ke Bukit Zaitun. Dan sementara berada di sana, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan sementara memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa dalam bacaan tadi, setelah Yesus naik ke surga, para murid menyembah Dia. Itu pertanda bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Ia layak untuk disembah oleh umat manusia, oleh segala bangsa. Lalu setelah itu para murid-murid pulang ke Yerusalem dengan suasana yang baru. Tidak biasa-biasa saja, tetapi dengan sangat bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Mercy FM. Nah, di sini kita melihat bahwa ada suatu pembaruan, ada suatu keadaan suasana yang sangat baru, di mana mereka semua sangat bersukacita. Nah, setelah tiba di sana, mereka tidak diam-diam, tetapi mereka dikatakan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini, firman ini datangnya ataupun dituliskan oleh Lukas. Kita tahu Lukas ini adalah seorang tabib yang luar biasa, yang mengatakan bahwa ia telah mengklaim, ia telah menuliskan berita Injil tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari-hari hidupnya, bahkan sampai pada hari ia terangkat ke surga. Ini berarti berita ini sangat benar ada dalam sejarah Bapak Mama dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari firman ini tentu kita bisa memahami beberapa hal penting, bahwa dalam kehidupan orang Kristen kita betul-betul beriman kepada realitas kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tuhan Yesus bukan hantu dan juga bukan seseorang yang hanya ada dalam halusinasi kita. Ia benar-benar nyata. Yesus yang mati ini benar-benar bangkit.
dari kematian. Dan karena itu saudara, kehidupan iman kekristenan didasarkan atas dasar seorang Yesus yang dalam fakta sejarah ia benar-benar menghadapi dan melawan bahkan menaklukkan kematian dan bangkit lagi dari antara orang mati. Hal kedua adalah bahwa sangat penting salib bagi kehidupan saudara dan saya. Ya, simbol salib ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena semua kitab suci mengarahkan perhatiannya kepada salib ini. Salib merupakan saksi yang betul-betul bagian dari rencana Allah, di mana Tuhan itu menyatakan karya keselamatannya dan kita bisa melihat kasih Tuhan yang kekal melalui peristiwa salib ini. Yang berikut bahwa kita juga didesak ataupun diberikan tugas oleh Tuhan dalam tugas panggilan untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Gereja tidak lagi berada terus-menerus di dalam ruangan atas yang terkunci itu. Gereja tidak lagi berada di dalam suasana duka, tetapi hari-hari duka cita itu telah berlalu dan kabar sukacita ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Dan hal itu terbukti Bapak Mama sampai hari ini bahkan kekal selama-lamanya Tuhan menyertai kehidupan saudara saya untuk memberitakan kabar ini. Nah, yang berikut, yang keempat bahwa kita betul-betul dinyatakan atau diberitakan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan sebuah rahasia kekuasaan di mana kita harus menantikan kuasa Roh Kudus di dalam kita memberitakan firman Allah. Semua ini penting Bapak Mama sebagai sebuah persiapan yang baik untuk dapat kita lakukan supaya bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, terutama di dalam kita bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan, ya termasuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Nah, karena itu Bapak Mama dikasih Tuhan, berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini ya merupakan suatu rahasia sebenarnya, tetapi Tuhan singkapkan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, hikmat kepada kita untuk percaya. Dan karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, tentu poin penting ataupun hal-hal berikutnya bahwa ada hal-hal penting atau makna yang sangat penting tentang berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua. Yaitu juga berbicara tentang suatu masa akhir. Ya, masa akhir maksudnya para murid-murid mereka akan segera mengakhiri pengalaman secara langsung dengan Yesus. Ya, selama ini mereka melihat Yesus, mereka betul-betul mendengarkan langsung apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi tidak lama lagi semuanya itu akan berlalu dan Yesus akan menjadi sosok yang surgawi ataupun seorang Tuhan yang nantinya dia akan kembali kepada kemuliaannya dan ia menjadi Tuhan yang maha mulia, kembali ke dalam kealahannya dan kemuliaannya sebagai roh yang berkuasa ataupun yang akan menyertai kehidupan para murid selama-lamanya. Tetapi pada saat yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, sahabat Mercy FM, juga itu menjadi sebuah permulaan bagi kehidupan para murid, di mana mereka akan betul-betul akan merasakan bahwa Tuhan Yesus sekalipun sudah naik ke surga tidak akan pernah berpisah dari mereka. Ya, murid-murid di dalamnya mereka mengalami kekuasaan yang luar biasa. Dan bahkan Yesus berjanji akan menurunkan atau mengirim Roh Kudus bagi mereka untuk menyertai mereka dalam menyaksikan kuasa Tuhan. Poin terakhir Bapak Mama dikasih Tuhan bahwa di dalamnya ada sebuah kepastian, memberikan sebuah kepastian kepada para murid ataupun kepada kita bahwa Yesus akan menjadi sahabat. Ya, sahabat yang benar-benar baik, sahabat yang benar-benar begitu bijaksana,
dan menakjubkan selama bersama-sama di dunia. Dan bahkan ketika ia telah naik ke surga, Yesus itu menjadi sahabat yang kekal bagi kehidupan mereka. Dan oleh karena itu saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan senantiasa bersukacita, kita akan senantiasa memuji-muji Allah dalam kehidupan kita dengan berbagai pelayanan, dengan berbagai talenta, dengan berbagai kondisi yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menolong kita semua bahwa mari kita perteguhkan iman kita, jangan goyah dengan berbagai pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab, tapi mari saudara dan saya, kita semakin rajin dan teguh untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya, dan di dalamnya kita pasti akan memperoleh kekuatan baru daripada Tuhan dan menjalani hari-hari hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, dan biarlah berita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga memberikan jaminan bagi saudara dan saya untuk terus percaya bahwa keselamatan itu Tuhan sudah karuniakan bagi kita, dan saat ini Roh Kudus memelihara keselamatan itu dan kehidupan saudara dan saya untuk terus menikmati begitu baiknya Tuhan, menikmati keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi saudara dan saya. Ini firman Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan memberkati dan biar menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Iman kami diperteguhkan dan tak tergoyahkan oleh apapun, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami, naik ke sorga, dan juga mengirimkan Roh Kudus bagi kami, sehingga keselamatan itu terpelihara dengan baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan persekutuan kami, bangsa dan negara kami Tuhan saat ini, yang akan menghadapi proses pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Tuhan Yesus menolong semua anak-anak-Mu yang terjun langsung, yang ada di dalam proses ini. Biarlah semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang mencalonkan diri, mereka diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi apapun yang mereka akan hadapi, dan di dalamnya biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang berlaku, Tuhan yang menghendaki, yang memilih mereka semua untuk menjadi pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa ada di dunia ini, gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan berkati kami sehingga kesaksian kami Tuhan benar-benar kuat dan kokoh, bersama dengan kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan berita kebenaran, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa bagi kehidupan seluruh bangsa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kekasih-Mu, Bapak Paulus yang menjadi pemimpin dalam radio ini Tuhan, dalam Radio Mercy. Tuhan berkati anak-Mu bersama ibu dan keluarga, juga kami semua yang ada di SOI ini Tuhan berkati. Biarlah semua pelayanan kami angkat ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan ini, menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang mendengarkan, dan mereka juga memperoleh kuat kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman, dan mereka menjalaninya dalam hidup sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, secara khusus bagi anak-anak-Mu di tempat ini, baik itu panti asuhan maupun radio ini. Tuhan berkati semua yang berkarya, yang bekerja, yang melayani, hingga mereka terus melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati kami semua dalam memulai pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini, siapapun kami Tuhan, baik itu di kebun, di pasar, di kantor, di sekolah, di mana saja, sebagai pengusaha, pedagang, bahkan para tukang semua, tukang kayu, tukang besi, tukang batu, tukang ojek dan sebagainya. Tuhan memberkati kami sehingga dengan kekuatan Tuhan, dengan berita tentang kenaikan Tuhan Yesus, memberikan kekuatan bagi kami semua, semangat baru untuk melayani demi hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa kami Tuhan dengarkan, dan semua doa pergumulan anak Tuhan yang mereka telah naikkan kepadamu, Tuhan berkati sehingga dalamnya mereka juga berbahagia karena Tuhan menjawab doa mereka.
Tuhan berkati mendengarkan pengeluhan bagi anak-anak yang sakit. Tuhan berkati anak-anakmu semua supaya mereka boleh sembuh kembali dan bersukacita bergembira untuk memuliakan nama Tuhan. Yang memiliki pergumulan-pergumulan berat dalam rumah tangga, Tuhan berkati supaya ada jalan keluar bagi mereka. Dengan demikian dari setiap rumah tangga kami Tuhan, kami terus memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kasihani kami, berikan kami pembaruan hidup, hingga di dalamnya kami menjadi manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikian perjumpaan kita pagi ini melalui siaran Mutiara Iman. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi mutiara iman bagi kita semua. Kita pelihara dan kita terus berjuang untuk melakukannya di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah berbagai pengajaran sesat yang mencoba untuk merampas kita dari kasih karunia Tuhan, dari kasih Kristus. Biarlah kita tetap kuat dan di dalamnya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita semua saling mendukung di dalam doa, saling mendukung di dalam berbagai hal yang kita bisa lakukan supaya hidup kita menjadi lebih baik, terus merasakan kuasa kebangkitan sekaligus kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita percaya Roh Kudus selalu menjaga memelihara saudara dan saya dalam kehidupan ini. Sahabat Mercy FM yang terkasih, demikianlah kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kita bersama, serta menjadi penuntun kita dalam beraktivitas di hari ini. Selamat berkarya, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati sahabat Mercy FM yang dikasihi Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Pas. Iya. Apa kurang 5 menit.